Wala yuftiru yawma yakhruj wa kana muqiman fi awwalihi. Hendaklah dia tidak berbuka pada hari dia berangkat, wa kana muqiman fi awwalihi, karena jika dia masih mukim di awal. Wala yaum yaqdum, ya, tidak juga hari dia datang idza qadima shaiman, jika dia datang dalam keadaan berpuasa. Sekarang masuk ke fidyah. Fatajibu 'alal hamil wal murdi' idza aftarata khaufan 'ala waladayhima. Wajib terhadap orang yang hamil dan orang yang perempuan yang menyusui. Ini unik dalam bahasa Arab itu, ya. Bahasa Arab itu biasanya ada feminim, ada maskulin, ada muannas muzakkar. Biasanya muannas itu feminim ditandai dengan ta marbutah. Tapi jika ini menjadi kekhususan perempuan, maka dikembali ke biasa tanpa ada ta marbutahnya. Seharusnya kan dibaca fatajibu 'alal hamilah. Tapi karena yang hamil itu cuma perempuan, tidak ada laki-laki hamil kecuali masuk angin, ya. Maka tajibu 'alal hamil, bukan hamilati. Nah, ini kekhususan bahasa Arab, dan ini yang afsah. Boleh dikatakan hamilah, tapi itu tidak fasih, disebut lughah radi'ah, bahasa yang lemah dan jelek, ya. Wajib kalau perempuan yang hamil, nggak boleh diterjemahkan laki-laki yang hamil. Wal murdi', menyusui, laki-laki juga tidak menyusui, maka tidak disebut murdi'. Begitu juga istilahnya disebutkan haid, ya, haid. Nah, tapi kasus di sini dua, hamil dan murdi'. Idza aftarata, apabila yang hamil baik ataupun yang murdi', yang menyusui ini tidak berpuasa, khawatir terhadap anak dan janinnya, ya, maka wajib membayar fidyah. Likulli yawmin mudhinta li miskin wahid ma'al qada. Ini teman-teman, Imam Ghazali mengikuti yang hati-hati dari ulama salafus saleh, yaitu manhaj mazhabnya Imam Syafi'i. Untuk orang yang hamil dan menyusui barengan, dia wajar bayar fidyah, dan juga sekalian wajib qada. Diniatkan wajib qada. Seandainya meninggal sebelum mengqada, maka sudah cukup dengan bayar fidyah, ya. Wa syaikhul haram idza lam yasum tasaddaqa an kulli yawmin muddan. Begitu juga orang tua yang sudah renta, haram ini penyakit tua, ya, maka dia tidak wajib puasa. Dalam fatwa-fatwa Darul Ifta Mesir disebutkan juga orang yang parah dalam sakit gula, karena sakit gula itu sebenarnya salah satu penyakit haram, penyakit tua, pakai H, ya, H besar. Atau penyakit-penyakit yang lain yang kronis, yang tidak memungkinkan orang itu berpuasa sepanjang hidupnya, maka mereka cukup bayar fidyah. Amma sunan fasid. Adapun sunnah-sunnahnya ketika kita berpuasa apa? Ta'khirus sahur. Maka sahur ini, teman-teman, kalau bisa diakhirkan, jangan di awal, ya. Wa ta'jilul fitr, sebaliknya mengawalkan berbuka. Bitamri, ya, dengan tamar, awil ma. Dulu di negeri kita tidak ada tamar, tidak ada kurma. Maka ulama kita menggunakan buah-buah yang ada, yang manis, bisa pisang atau yang sejuk-sejuk, ya. Awil ma. Kalau tidak ada semua itu, cukup dengan air qabla shalah, sebelum sholat. Nah, coba perhatikan, coba diamalkan ini. Berbuka dengan kurma dan air atau dengan dua-duanya qabla shalah, sebelum sholat. Jadi kalau mau makan yang berat nanti setelah sholat, ya. Wa taraka siwa' ba'da zawal. Yang dianjurkan yang ketiga, meninggalkan siwak setelah pertengahan hari. Nah, cuma kalau saya menganjurkan kalau mau bersiwak, siwaklah sebelum fajar. Dianjurkan begitu, ya. Kalau mau mencuci mulutnya di waktu sebelum subuh, ini lebih afdal. Jadi siangnya nggak perlu, ya. Wal jawd fi syahr Ramadan, dermawan, suka berbagi pada bulan Ramadan. Lima sabaqa min fadaili fi zakah, ya. Karena banyak sekali fadilahnya, terutama fi zakah, mengenai zakat. Wa mudarasatil Quran, dan tadarus Quran. Tadarus ini ada dua, ada yang tilawah saja membaca, ada yang juga ngaji isinya. Dua-duanya. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatam dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, bahkan disebutkan arba. Jadi pagi sampai sore 2 kali,
dari sore sampai pagi 2 kali. Jadi 4 kali beliau khatam setiap hari bulan Ramadan. Tapi beliau ini faham yang dibaca. Kalau kita kan tidak paham kan. Kalau Sayyidina Utsman setiap hari itu 4 juz. Setiap malam 4 juz, berarti sehari semalam 8 juz. Ini bagaimana caranya? Ya itulah karamahnya mereka bisa mengkhatamkan dalam waktu yang singkat. Bagaimana dengan hadis Abdullah bin Amr? Nabi mengatakan jangan kamu baca kurang dari 3 hari. Itu Abdullah bin Amr. Beda dengan Utsman, beda dengan yang lain-lain. Setiap orang mempunyai batasnya sendiri dan Nabi berbicara pada konteks Abdullah bin Amr, bukan pada Utsman. Ya. Kemudian i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid. I'tikafnya ada i'tikaf yang mutlak, ya, habis sholat subuh sampai terbit matahari, atau ba'da asar sampai menjelang mau berbuka, atau ba'da maghrib sampai isya, atau ba'da isya sampai tengah malam, atau tengah malam sampai sebelum sahur. Silakan dipilih. Ya. Apalagi la siyama fil ashril akhir, apalagi di 10 hari terakhir. Karena masa pandemi, teman-teman, mungkin ini jadi problem ya, apakah boleh itikaf atau tidak ya. Nanti silakan amalkan yang tahun lalu pernah kita buat itikaf atau beramal dari rumah dengan amalan yang dari bangun tidur sampai tidur kembali. Fa huwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sudah jadi nabi, sudah diangkat jadi Rasulullah, sudah menjadi manusia paling mulia, itu masih itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Kana idza dakhala al-'ashr al-akhir tawal firash wa sadda al-mi'zar wa da'aba wa ad'aba ahlah. Nabi SAW jika masuk 10 hari terakhir tawal firash, beliau tidak lagi menebar tempat tidur ya, mengencangkan sarungnya, berarti beliau tidak menggauli pasangannya. Kemudian beliau mendisiplinkan dirinya bangun dan membangunkan keluarganya. Dari hadis membangunkan inilah dalil dianjurkan membangunkan orang-orang sekitar kita. Ya. Ai adamun nasba fil ibadah fa idza fiha lailatul qadri wal aghlab annaha fi awtariha wa ashbah al awtar lailata 1 wa 3 wa 5 wa 7. Kita tambahkan wa 9 dan mendawamkan untuk qiyamul lail pada malam hari. Nasab itu berdiri. Artinya kalau secara umum mendisiplinkan diri agar ibadah. Terutama pada malam-malam Ramadan, jika semua malam itu kita isi, maka dapatlah kita mengisi di malam-malam yang ganjil, terutama malam 21, 23, 25, 27. Silakan ditambahkan teman-teman. Wasab wa tisa, ya. Karena kan bulan Lailatul Qadar itu bisa malam 21, 23, 4, 25, 27, barangkali pada tahun ini mungkin antara 27 atau 29. Wallahu a'lam. Wa tatabu' fi hadzal i'tikaf aula. Ya. I'tikaf yang disiplin, tidak keluar ya, tetap di dalam, itu lebih afdal. Fa in nadhara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu in qata'a tataba'uhu bil khuruj min ghairi dhururah. Ini penjelasan aja ya, kama law kharaja li ibadatin aw syahadatin aw janazatin aw ziyaratin aw tajdidi taharatin. I'tikaf yang disiplin itu tidak keluar kecuali darurat. Ya. Di sini disebutkan atau karena ada hajat lain, misalnya iyadatul marid, iyadatul jenazah, menjenguk ataupun memberikan persaksian atau mengiringi jenazah, ya, atau ziarah atau tajdid taharah. Mungkin dulu kan di masa Rasulullah tempat berwudu itu, tempat bersuci itu jauh dari masjid. Ya, zaman-zaman saya masih kecil lah. Itu tempat kita itikaf itu tempat wudu dan tempat mandi, tempat bersuci agak turun ke bawah. Bahkan ada beberapa sumur-sumur kecil di sekitar sana, sekitar surau tempat kami dulu itikaf. Saya membayangkan kira-kira seperti itulah ya. Kalau untuk keluar buang air besar atau nyuci pakaian yang seperlunya dan bersuci untuk badan, maka diperbolehkan keluar dari tempat itikaf ya. Wa in kharaja liqada'il hajah lam yanqati', karena hajat itu jika ditunaikan di masa itikaf tidaklah membuat itikafnya terputus ya. Walahu yatawadda'a fil bait, maka hendaklah dia berwudu ya. Wala yanbaghi, menjaga wudu.
Wala yanbaghi an ya'ruja ala syughlin akhar, tidak boleh sibuk yang lain. Nah, ini aneh. Lagi itikaf sibuk main handphone, ya. Lagi itikaf sibuk nonton di YouTube, sibuk main sosmed. Seharusnya kalau itikaf ini dinonaktifkan kecuali kita misalnya mengatakannya 15 menit sebelum berbuka misalnya, dan tidak lama-lama, ya. Karena sallallahu alaihi wasallam la yakhruj illa li hajatil insan wa la yas'al 'anil marid illa maran wa yanqati' at-tabu' bil jima' wa la yanqati' bit taqbil, ya. Nabi pernah keluar pada masa itikaf untuk hajat, ya. Wala yus'al wala yas'al 'anil marid illa maran, ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya atau bertanya mengenai orang yang sakit kecuali beliau melewatinya, ya. Wa yanqati' at-tabu' bil jima'. Iktikaf yang 10 hari ini batal jika seseorang laki-laki pulang ke rumahnya untuk hajat tapi kemudian dia menjima pasangannya. Tapi la yanqati' bit taqbil, seperti Nabi menyandar ke jendela yang ada di kamarnya beliau, hujurat, lalu disisir oleh Sayyidatuna Aisyah. Wala ba'sa fil masjid bit-tib بعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع ولأن قد التتابع بخروج بعد بدنه, ya. Ini juga masuk adab kepada itikaf. Tidak masalah di masjid itu menggunakan parfum, ya, akad nikah, makan, tidur. Jadi masjid surau langgar itu dulu digunakan untuk ini, teman-teman, ya. Untuk akad nikah, untuk makan, boleh, ya. Untuk minum, bahkan dalam hadis itu kita temukan bahwa di masjid para Habasyi, orang-orang Arab yang hitam, itu mereka main tari tombak, ya. Wa ghuslul yad fa kullu dzalika, atau mencuci tangan di satu bejana, dan itu tidak membatalkan jika memang diperlukan fit tatabu, dalam keberlangsungan itikaf. Wala yanqati'u tatabu' bi khuruji ba'di badani. Kita misalnya ruang perkarangan masjid itu berapa, lalu tangan kita keluar sedikit atau badan kita keluar separuh, itu tidak membatalkan. Karena sallallahu alaihi wasallam, ya, yudni ra'sahu fa turjiluhu Aisyah. Nabi pernah mengeluarkan sedikit kepalanya ketika beliau i'tikaf, lalu disisir oleh Sayyidatuna Aisyah, wahia fil hujurat, beliau ada di kamarnya. Wa mahma kharaja al-mu'takif li qada'i hajatihi fa idza 'ada yanbaghi an yasta'nifa an-niyyah illa idza kana qad nawa awalan 10 ayyam masalan. Tapi bagaimana kalau keluar juga? Maka ketika balik wajib niatnya diulang. Wal afdal ma'a dzalika tajdid, maka afdal seseorang itu tajdidnya. Oke, teman-teman, pada pagi ini kita masih membahas sisi fikihnya dari Ramadan itu. Yang pertama sisi wajibnya, lalu kemudian sisi sunnahnya, lalu kemudian hukum atau kafarah, fidyah, dan lain sebagainya. Insya Allah pada hari Selasa depan kita sudah masuk kepada asrar shaum, rahasia-rahasia puasa, syaratnya syarat yang batin. Insya Allah Taala. Baik, fadhal Aksan. Alhamdulillah. Sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Ya, fadhal. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya, Bu, ya, batas untuk tidak boleh makan dan minum yang benar apakah pada waktu imsak atau adzan subuh? Kemudian bagaimana puasa orang yang lupa melafalkan niat ketika makan sahur? Baik. Yang pertama, batas. Adakah waktu imsak? Teman-teman, waktu imsak itu waktu ikhtiyar. Karena mengambil satu hadis bahwa Nabi SAW setelah sahur, beliau membaca ayat sekitar 50 ayat, 60 ayat pendek, dan perkirakan itu waktu yang sekarang kita sebut waktu imsak. Jadi ini hanya ijtihad dari ulama kita untuk kehati-hatian, dan ini tidak wajib diikuti.
waktu akhir dari bersahur, makan minum itu adalah fajar terbit. Jadi sebelum itu mesti berhenti. Kalau ingin hati-hati 5 menit, 7 menit, atau 10 menit, kita sudah mulai imsak. Jadi imsak ini tidak wajib diikuti, hanya dianjurkan untuk diikuti. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Lupa menghafalkan ya. Tidak masalah, yang penting di buktinya ada niat, saya puasa. Pertanyaan selanjutnya. Berkenaan dengan orang murtad yang kembali masuk Islam, kenapa ia harus mengqadha, misalkan ada puasa yang tidak terlaksanakan pas dia murtad? Iya, orang yang murtad itu kan dia sudah tahu bahwa Islam itu ajaran yang benar, lalu dia tinggalkan. Jadi dia seperti orang yang fasik. Kalau ada orang yang meninggalkan dengan sengaja, dengan mengingkarinya kah dengan sengaja, jangankan itu teman-teman, kita tertidur saja lupa sholat, itu kita wajib mengqadhanya, apalagi orang yang sengaja ninggalin sholat. Begitu juga puasa ya. Jadi bagaimana dengan kan orang murtad ini tidak Islam lagi? Iya, orang murtad itu tidak Islam, tapi kan sebelumnya dia Islam, dia sudah tahu. Maka status dia seperti orang fasik yang mengingkari puasa, dia kufur, dia menjadi kafir, tapi ketika dia kembali, masih dihitung. Ya, masih dihitung. Maka untuk hati-hati, teman-teman, bayar aja fidyah dulu, lalu niat untuk qadha. Ini versi kita ya. Bayar fidyah dulu, siapa tahu dia meninggal nanti belum sempat. Ini untuk hati-hatian. Cuma untuk al-aula ya, maka dia wajib berniat untuk mengqadhanya. Ini yang sudah dirumuskan oleh Imam Syafi'i berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau temukan. Pertanyaan selanjutnya, ini berkenaan dengan ru'yatul hilal. Kenapa ru'yatul hilal hanya ada di bulan Ramadan? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Kalau kita nggak tahu, jangan berkomentar seperti itu, ya teman-teman. Ru'yatul hilal itu sudah ada timnya, dan mereka mulai dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan di bulan Muharram itu sudah bekerja. Kita aja nggak tahu, ya. Nanti ya masuk ke Rajab itu mereka udah mulai hati-hati. Sya'ban mereka udah mulai pasang mata. Ya. Kita yang nggak tahu bukan berarti nggak ada, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang, berkomentar terhadap sesuatu yang kamu tidak benar tahu. Ya, mohon maaf ya, saya tegesin di situ. Nanti juga ada di bulan haji. Ya. Syawal itu kan sudah masuk bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu mereka bekerja terus. Jadi tim isbat ini bedanya setiap Ramadan itu ada nilai politis, terutama di Indonesia. Kan cuma Indonesia doang yang ormas berani menentang tim isbat yang resmi dari pemerintah. Cuma di Indonesia loh. Pengajian halaqah berani. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Karena kitab-kitab fikih itu meng-hire itu. Mencoba melindungi itu. Tapi al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemimpin itu yarfa'ul khilaf. Bisa menyelesaikan, mengangkat semua ikhtilaf. Tapi kan kita nggak mengakui. Disitulah bibit-bibit khawarij itu ada pada kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, dan segala macamnya. Ya, mohon maaf. Nah, ini kita melihat di negara-negara yang lain kan nggak ada. Di Saudi, di Malaysia, di Brunei, mereka rapi. Satu pemerintah mengatakan apa, selesai. Masalah kita nggak suka dengan presiden itu lain cerita. Kan yang di tim isbat itu nggak ada coblos-menyoblos. Nggak ada unsur politik 01, 02, 03, 04 di situ, teman-teman. Ya, itu sudah ada begitu saja. Dan mereka adalah orang-orang ahli falak, tapi memilih
yang memutuskan falak itu adalah hilal. Kenapa? Nabi melarang, la tasumu illa liru'yatihi. Jangan kamu berpuasa kecuali melihat bulan. Adapun hadis yang menyebutkan inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi, la naktub wa la nahsub, tidak menulis, tidak berhisab. Ya, asyhru hakaza, Nabi kemudian menyebut mengisyaratkan 10 jarinya 3 kali, 30 hari ya. Itu kan interpretasi. Kami umat yang ummi, tidak menulis, tidak berhisab, bulan segini gitu ya. Lalu dibuat interpretasi penafsiran. Seandainya Nabi itu bukan ummi, maka Nabi akan pakai hisab dan falak. Itu kan seandainya, itu kan penafsiran. Di situ babnya muhtamal. Dan di situ lebih banyak zonnya. Sedangkan hadis yang banyak dan yang banyaknya kita sudah hitung banyak sekali. La tasumu illa liru'yati. Jangan puasa kecuali melihat bulan. Loh, kok kita kolot? Bukan kolot, teman-teman. Masa mengikuti sunnah disebut kolot? Ini gimana ceritanya? Ya, Imam Ghazali itu ahli falak. Beliau punya keilmuan mengenai falak. Tapi beliau tidak menganggap hisab itu dijadikan sebagai penentu. Jadi hisab itu cuma untuk akurasi, melihatnya dari mana, melihatnya jam berapa, kira-kira nih. Nah, nanti kemudian diputuskan dengan ru'yah. Begini yang benar. Jadi kalau mau tetap pakai hisab, silakan, hanya wasilah memperkuat akurasi ru'yatul hilal. Tetap saja penghukumannya, penetapannya mesti dengan ru'yat. Inilah sunnah yang mesti kita pertahankan. Mau sampai kapanpun, saya menganggap teman-teman ini yang lebih kuat karena hadis-hadisnya sangat jelas. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan hisab itu tidak ada satupun, hanya pengandaian dari orang-orang yang ingin menafsirkan hadis. Giliran kayak gitu nggak mau pakai hadis yang zahir, maunya pakai ro'yu. Ya. Oh, kita hisab dengan ro'yu, dengan ilmu. Ya, ilmunya itu bukan ilmu yang qat'i. Ilmu itu dalam tradisi usul fikih sesuatu yang yufidu al-yaqin, yufidul al-qat'a. Jadi bukan zonni. Ciri-cirinya la khilafafi. Jadi ciri-ciri sesuatu yang melahirkan ilmu itu ada ikhtilaf. Dan teman-teman, kalau kita menggunakan hisab yang mana? Hisab yang pakai jari, yang salah satu aliran tarekat di kampung saya yang pakai ngitung pakai jari, 5 jari. Atau versi hisabul jumal di daerah tertentu yang biasanya mundur 2 hari. Atau yang pakai yang ini dan itu, banyak sekali alirannya. Memakai aliran yang amanah. Inilah maksud dari Allah Ta'ala, jika kita menggunakan selain dari patron wahyu Allah, pasti akan banyak ikhtilaf di dalam. Sedangkan kalau pakai ru'yah, cukup 2 aja. Nggak kelihatan, genapkan 30. Ngapain susah beragama? Nggak perlu ada perdebatan NU Muhammadiyah di Indonesia. Ya. Nah, saya curiga ini ada intrik-intrik politik aja di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah ritual keagamaan, masih ada intrik politik di situ. Ya, wallahu a'lam. Fadhal. Yang selanjutnya berkenaan dengan niat puasa, ya. Jadi tadi dikatakan bahwasanya setiap puasa atau setiap hari harus meniatkan puasa di malam hari. Nah, bagaimana dengan mazhab Imam Malik yang membolehkan niat di awal bulan puasa? Ini maksudnya mungkin niat 1 malam untuk 1 bulan Ramadan. Saya tidak yakin Imam Malik menggunakan kalam ini sebagai kalam yang rajih dari beliau, dan setahu kita itu kalam yang marjuh, yang tidak kuat, yang diriwayatkan dari beliau. Karena beliau dalam Al-Muwatta menggunakan hadis la siyama liman lam yubayyit laila. Tidak sah puasa orang yang tidak tabyid pada malam hari. Tabyid itu berniat. Jadi itu cuma qaul yang marwi anhu wa la yu'tamad, ya. Tidak dijadikan sebagai panduan. Karena Maliki nggak jauh berbeda dengan mazhab-mazhab yang Selanjutnya pertanyaan masalah umum, ya. Jadi bagaimana menyikapi warung-warung yang masih buka di bulan Ramadan? Itu persoalan klasik, teman-teman.
Antum terganggu dengan orang-orang makan. Dalam hadis Imam Ibnu Majah disebutkan, innal malaikata tusolli, ya, innal malaikata yusalluna. Sesungguhnya malaikat bersolawat, mendoakan rahmat. Kepada siapa? Kepada orang yang puasa, di sampingnya ada yang makan. Pakai hadis itu. Repot amat ya. Apakah akan mengganggu iman kita? Masa mengganggu kita? Nah, saya rasa jadi nggak usah terganggu lah yang gitu-gitu. Adapun masalah amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan wilayah kita, teman-teman. Itu wilayah pemerintah lah ya. Mereka kan sudah punya peraturan. Dan di sisi lain, teman-teman, perlu diingat, selama kita puasa, masih ada nggak orang nggak puasa di muka bumi ini? Ada, Indonesia khususnya. Ada nggak orang haid? Ada. Ada nggak perempuan yang murdi, yang sedang menyusui anak? Ada. Ada nggak perempuan yang hamil? Ada. Apalagi, ada nggak anak-anak yang belum balik? Ada. Adakah orang tua yang butuh makan dan dia nggak berpuasa? Ada. Ada nggak orang sakit? Ada. Maka coba sekarang paradigmanya diganti. Kalau ada rumah makan, gitu, barangkali untuk mereka-mereka tadi. Dan yang kedua, adakah non-muslim di Indonesia? Ada. Kan itu nggak ada kewajiban untuk mereka. Jadi, kalau udah benar nih puasanya, kita nggak terganggu. Ya. Apalagi antum, ini Indonesia enak sekali ya. Kondisinya enak sekali. Kita jarang melihat ada orang makan. Kalau di luar negeri, di Eropa, teman-teman kita di Eropa, mereka mau terganggu gimana? Ya. Jadi coba cara berpikir yang tadi dibalik. Ya. Kita nggak akan terganggu oleh hal-hal yang begitu. Ya, Allahu a'lam. Kalau ditambah lagi, apakah tidak ada yang musafir? Musafir kan nggak wajib puasa. Kalau dia butuh makan, di mana dia mau makan? Banyak, sangat banyak teman-teman. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu jangan satu paradigma, tapi harus sesuai dengan paradigma ulama fikih dan ulama hadis. Dan dalam hadis kita menemukan bahwa orang kafir ada yang makan, ada yang minum, dan la yadurul muftir ala shaim wala shaim ala muftir. Begitu riwayatnya. Dan hadis ini sahih. Tidaklah mengganggu orang yang berbuka. Kalau berbuka berarti ada yang jualan makan dong, ada yang masak dong. Mau kita gerebek juga, nggak usah lah ya. Itu saya dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ini agak sedikit tidak sepakat dengan sikap-sikap yang terlalu tatarruf, ekstrim, yang tidak berdasarkan ilmu fikih yang mumpuni. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya berkenaan dengan iktikaf, ya. Bagaimana ketentuan iktikaf bagi perempuan yang istihadah? Nanti bab iktikaf nanti kita bahas insyaallah. Insyaallah yang terakhir, Bu, ya. Hukum tarawih sendirian. Tidak masalah ya. Yang mesti antum sholat isya'nya di masjid berjamaah, kecuali hujan atau ada mawanya, halangan-halangan. Setelah itu pulang boleh. Ya. Saya waktu tinggal di Ma'had dulu, seringnya sholat jamaah isya, kemudian untuk sholat tarawih saya sendiri dulu. Karena ada perbedaan metode cara baca atau zikir, itu tidak masalah ya. Atau selang-seling, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak. Yang penting sholat wajibnya itu di masjid, itu boleh. Namun alangkah indahnya jika kita sholat tarawih berjamaah di masjid, itu lebih indah. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Nikmat bid'ah ya begini. Bukan berarti bid'ah yang dolalah, tapi maksudnya inovasi yang bagus begini. Kita akan merasakan semarak yang luar biasa. Namun jika tidak, ya nggak apa-apa. Ya. Sholat aja sendiri di rumah, dan wazalika jaiz. Cukup ya barangkali ya? Cukup, Bu, ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau bahas fikih kira-kira begini modelnya teman-teman. Jadi memang agak sedikit strength, ada sedikit saklek ya. Tapi juga ada tidak sakleknya. Karena fikih ini ada bagian yang dijazmkan, dikeraskan, ada bagian yang ditasamuhkan. Namun saya tidak pakar, betul-betul pakar fikih seperti guru-guru kita kayak Syekh Hasan itu, Syekh Taufik. Namun alhamdulillah saya dulu mentalaqikan fikih kepada beliau-beliau itu. Kita dulu belajar fikih Syafi'i, matan takrib, kemudian
Hasya Ibnu Qasim, kepada Syekh Badi Said Al-Laham, dan masyayikh-masyayikh yang lain. Begitu juga kepada guru-guru di Ma'had Darus Sunnah, kita dulu pernah mentalakikan beberapa kitab. Terlepas dari itu, kebenaran hanya milik Allah. Jika ada kekeliruan, ada kesalahan, itu dari saya, dari kesilapan saya minta kepada Allah supaya Allah menutupi aib kita dan meridhai kajian kita. Insya Allah pada Selasa depan kita akan membahas tentang Asrarus Siyam. Di situ ada nanti sentuhan tasawufnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.